Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Siwabesi. Kembali kita akan beribadah Minggu Raya di rumah masing-masing kita, Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, Jemaat Getsemani Tanjung Priok, Jakarta Utara. Untuk kita siapkan hati Bapak Ibu semua, Papa, Mama, anak-anak semua berkumpul dan kita akan mulai ibadah ini. Haleluya. Ya, baik. Pembacaan kita pada minggu hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru Injil Markus 16 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Markus 16 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Tapi sebelum daripada itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu pada kami. Kami tetap beribadah Tuhan walaupun pelaksanaannya ada di setiap rumah kami masing-masing. Kami percaya kuasa Tuhan tidak berbeda, sama dimanapun kami berada. Kuasa Tuhan ada bagi kami. Untuk itu kami minta Kau ambil alih tempat di mana kami berada. Kuasa-Mu penuh, kiri kanan muka belakang atas bawah, dipagari oleh pasukan bala tentara-Mu. Karena kami percaya kekuatan iblis yang coba mengganggu jalan ibadah kami bersatu hati. Kami ikat kuasanya dalam nama Yesus, tidak berlaku bagi kami. Karena kami percaya disampaikan firman-Nya, dipulihkan setiap kami. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Markus 16, Injil Markus pada pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai dengan 8, demikian firman Tuhan. Kita baca secara bersama-sama. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus seorang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini lagi. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, mempraktekannya dalam Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Haleluya. Mari, shalom saudaraku, Bapak Ibu yang berada di rumah, hari ini kita kembali belajar lagi.
mengenai firman pada pagi hari ini, Markus 16 tentang kebangkitan. Tentang kebangkitan. Saat ini kita sudah terbebas dari belenggu dosa. Kita tidak terjajah lagi karena dosa kita sudah diampuni. Dia mau supaya saudara bersikap seperti Dia, seperti Kristus, berkarakter seperti Kristus, bertutur kata seperti Kristus. Karena Dia menebus dosa saudara dan saya bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, saudara dan saya menjadi sembuh. Haleluya. Haleluya. Jadi terjadi perpindahan, saudara. Perpindahan iman. Apa yang punya saudara, Kristus yang tanggung di kayu salib. Dan apa yang punya Kristus sekarang menjadi milik. Sekarang menjadi milikmu. Dia mau supaya saudara hidup sama seperti Dia hidup. Jadi Dia mau kita menjadi serupa seperti Dia. Aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 25. Nah, untuk itu saudaraku, meraihlah kesempatan ini. Karena kita semua dosanya sudah diampuni. Nah, hari ini kita belajar kembali dari firman Tuhan. Untuk kita jangan sia-siakan kesempatan ini. Tema yang saya angkat dari Markus 16 ini, mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Salaman kiri kanan dengan papa mamamu, kakak adikmu, katakan mujizat pasti terjadi. Amin ya saudaraku. Mujizat pasti terjadi. Poin yang pertama yang harus kita lakukan supaya mujizat itu terjadi, kasihilah Tuhan Allah. Haleluya. Kasihilah Tuhan Allah. Kita lihat ayat yang pertama. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Setelah matahari terbit, mereka pergi ke kubur. Haleluya. Kata-kata ini menandakan bahwa mereka peduli. Firman ini menyatakan bahwa mereka mengasihi Allahnya. Mereka begitu cinta, sayang sama Yesus. Untuk itu mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk datang ke sana. Untuk memberi rempah pada jasad daripada Yesus dan meminyakinya. Supaya dia tetap awet. Haleluya. Dilakukan pagi-pagi benar. Apakah saudara sudah mengasihi Tuhan Allahmu? Hukum kasih sebagai petunjuk hidup baru yang selalu kita ikrarkan setiap hari Minggu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Itu yang harus kita lakukan. Semuanya, seluruh tubuh kita, seluruh jiwa kita, roh kita, harus kita kasihi Tuhan Allah itu sebagai sesuatu yang nomor satu.
Dia Allah yang cemburu, yang kasihnya ke orang lain dia pasti marah. Dia mau kasihnya kita hanya tertuju kepada dia. Jadi pertama Bapak Ibu yang harus kita lakukan, mari kita kasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. Bangun pagi cari Tuhan dulu. Bangun pagi jangan langsung cari odol gigi, jangan langsung ke kamar mandi, tapi mari cari Tuhan dulu. Doa Bapa kami yang sering kita kumandangkan, pertama kita panggil Tuhan dulu. Bapa kami yang ada di surga. Kita nggak panggil lain-lain, nggak panggil Bapa Samuel yang ada di surga. Nggak ada. Kita panggil Bapa kita yang ada di surga. Kita nggak panggil siapa-siapa. Bapa kami yang ada di surga. Itu menyatakan bahwa kita mengasihi Dia, kita cinta Dia, kita peduli, kita minta kehadirannya hadir dalam hidup kita. Saya percaya saudaraku, maka engkau akan diluputkan jika hidupmu melekat dengan Kristus. Engkau akan diluputkan dan akan dibentengi. Haleluya. Jadi hadirkan Kristus dalam hidupmu, langkah awal untuk menerima mujizat Tuhan. Iya, Yesus mau kita seperti itu. Yesus mau kita tinggalkan hidup kita yang lama. Sekarang dosamu, dosa kita sudah diampuni. Jadi sudah tidak ada penghalang lagi. Maut sudah dikalahkan. Tidak ada lagi penghalang yang membuat kau sulit untuk datang kepada Tuhan. Rubah sikapmu mulai saat ini. Ya. Jangan lagi pikiranmu tertuju kepada dunia ini, kepada daging ini. Hanya kepada hal-hal yang membawamu kepada apa? Keserakahan, ya, iri hati, membawamu kepada keserakahan. Permulaan dari segala macam kejahatan adalah iri hati, akan muncul. Nah, oleh sebab itu hari ini Yesus sudah mati dan Dia bangkit. Dia mau katakan kepada saudara bahwa ayo, ini kesempatannya untuk kita menjadi sama seperti Kristus. Untuk itu poin yang pertama, kasihilah Tuhan Allah. Haleluya. Yang kedua, poin yang kedua yang menjadi alasan kita bahwa mujizat pasti terjadi. Kita lihat ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Haleluya. Bapak Ibu, kubur Yesus itu bukan hanya ditutup oleh batu yang besar, tetapi juga dijaga oleh penjaga. Ya, kalau kita baca di kitab-kitab yang sama di Matius itu menyatakan ada penjaga yang menjaga kubur Yesus. Jadi tidak sembarangan orang boleh datang ke sana, ya, karena dijaga. Nah, ada penjaga, itu yang pertama. Dan yang kedua, batu yang besar itu bagaimana mampu perempuan-perempuan ini untuk menggulingkan batu itu. Itu menjadi suatu kendala bagi mereka. Haleluya. Tapi Bapak Ibu baca ayat yang keempat. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat. Haleluya. Jadi saudara, kita lihat ada situasi masalah, kendala, ada halangan rintangan yang terjadi di saat itu. Tetapi perempuan yang tidak pernah menjadi mundur dengan halangan rintangan itu, ya, dengan problem masalah itu, mereka tetap melangkah. Ya, karena dikatakan di ayat 4, ketika mereka melihat dari dekat, nah, ya, mereka tetap melangkah. Ayat 2 juga dikatakan, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ada halangan rintangan yang
yang membuat mereka bagaimana ya? Nanti kita menyelesaikannya bagaimana nih? Siapa yang bisa gulingin itu? Apakah penjaga mengizinkan? Nah, situasi ini bukan menjadi suatu halangan rintangan buat mereka. Mereka tetap melangkah. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Melangkahlah dengan iman. Ya, melangkahlah dengan iman. Keluarlah saudara dari zona amanmu dan sekarang berada melangkah dengan zona iman. Selama ini kita terlalu terbuai dengan situasi suasana yang semuanya serba ada. Semuanya serba ada. Mau bikin itu bisa, mau belanja itu bisa, dan sebagainya. Keperluan apapun tercukupi. Saat ini virus corona COVID-19 melanda negeri tercinta Indonesia. Sudah mencapai nilai 7.000 atau 6.000 yang terserang virus corona tersebut. Ya. Dan sekian ratus sudah sembuh, sekian ratus mati. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan situasi ini? Ada puluhan ribu karyawan di PHK kan. Tinggal di rumah karena perusahaan sudah tidak bisa membayar lagi. Perusahaan yang kerjanya produksi, kalau satu hari dia tidak produksi, dia akan rugi. Dan ruginya itu berlipat-lipat kali ganda. Yang terjadi apa saat ini? Bukan satu hari. Ini sudah berjalan hampir 2 bulan, saudara. Situasi ini 2 bulan, saudara. Buat sebuah perusahaan yang produksi. Haleluya. Haleluya. Tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Banyak karyawan yang sudah tidak lagi kerja. Karyawan yang masih kerja pun ada banyak terjadi pemotongan. Haleluya. Pemotongan gaji. Aduh, mesti tadi pause dulu ya, ini longgar nih. Bisa nggak sih dipot? Iya, saudaraku. Poin yang kedua. Kita lihat dari ayat 3 dan 4. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur itu? Ya. Ada suatu persoalan yang sedang terjadi bagi perempuan-perempuan ini. Siapa yang nanti akan gulingkan batu itu kalau mereka sampai di sana? Itu persoalan pertama. Persoalan kedua, di sana ada penjaga yang menjaga kubur itu. Apakah itu menjadi halangan rintangan buat perempuan-perempuan ini untuk tidak pergi ke sana? Ayat yang keempat katakan gini, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, artinya persoalan boleh ada, masalah boleh terjadi, halangan rintangan ada di depan mata, tetapi perempuan-perempuan ini tetap melangkah saja. Di poin yang kedua, mujizat pasti terjadi jika kita melangkah dengan iman. Kita melangkah dengan iman. Saudaraku, perempuan-perempuan ini melangkah, baru mereka bisa melihat mujizat terjadi, yaitu pintu kuburnya sudah terbuka, penjaga tidak ada. Haleluya. Mereka melangkah dulu, saudara. Mereka percaya dan mereka melakukan. Apa yang mereka percaya, mereka lakukan. Jadi bukan pada saat problem muncul membuat mereka jadi putus asa. Aduh, sudahlah, nggak bisa nih, ya coba cari jalan lain.
Kita mentok nih kayak gini. Tidak, saudara. Mereka melangkah. Akhirnya apa yang mereka temui di sana, ayat 4 katakan, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Haleluya. Batu yang sangat besar itu sudah terguling. Melangkah dengan iman, maka mujizat terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu mau mujizat terjadi, percaya saja, lakukan. Ya, percaya saja, lakukan. Laut Tiberau terbelah dua. Baru bangsa Israel menyusuri laut yang kering itu. Ya, karena mereka dikejar oleh pasukan Mesir. Haleluya. Mujizat terjadi, baru mereka melangkah. Perempuan-perempuan ini melangkah dulu, baru mujizat terjadi. Coba mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara di Yosua. Ya. Coba kita lihat di kitab Yosua, Perjanjian Lama, saudaraku, setelah Ulangan. Yosua pada pasalnya yang ke-3. Oke, Yosua 3 ayatnya yang ke-15. Yosua 3 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terdekat di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu dan menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yerikho. Oke, haleluya. Sewaktu bangsa Israel, para imam yang membawa tabut perjanjian itu akan menyeberang masuk kepada tanah Kanaan, menyeberang sungai Yordan itu, saudaraku, ada air yang pasang, air yang tidak mungkin untuk mereka seberangi, air bandang lah yang terjadi saat itu. Yang mereka lakukan apa, saudaraku? Di sini dikatakan, maka para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya. Jadi kakinya dicelupkan di dalam air itu. Maka langsung air yang datang dari hulu dibendung. Haleluya. Dibendung. Ada bendungan yang muncul secara tiba-tiba membuat air itu tidak bisa mengalir lagi. Sehingga bangsa Israel lewat masuk ke tanah Kanaan. Haleluya. Dengan iman mereka berjalan, ya, percaya, maka mujizat itu terjadi, mencelupkan kakinya. Perempuan ini ada rintangan berupa penjaga dan batu yang belum terguling itu, saudaraku. Tapi dengan iman, dengan percaya mereka tetap berjalan. Ya. Maka apa yang terjadi? Penjaganya tidak ada, batunya sudah terguling. Haleluya. Melangkah dengan iman. Poin yang kedua, melangkah dengan iman. Jadi saudaraku, Yesus yang sudah mati di kayu salib, dia menggaransi, memberikan jaminan hidup kepada saudara. Untuk itu hari ini dia nyatakan bahwa penghalang yang membuat engkau tidak masuk surga, yang tidak selamat dosamu, sudah ditanggung oleh Yesus. Dikatakan semuanya sudah selesai, bahkan maut pun sudah takluk di bawah kakinya.
Dia tidak hanya mati tapi dia bangkit. Dan hari ini dia mau mengajarkan kepada kita untuk mari kita raih karakter Kristus ada pada kita. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allah. Dan yang kedua, melangkahlah dengan iman. Jangan ragu, jangan bimbang. Karena kebimbangan dan keraguan itu hanya ada pada manusia dunia. Hanya ada pada kuasa setan iblis. Jangan biarkan lagi iblis menguasaimu. Jangan daging lagi yang terus ada pada hidupmu. Mulai hari ini ambil komitmenmu untuk hiduplah di dalam roh. Karena saat ini tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Allah. Sudah ada perantara, yaitu Yesus. Jangan sia-siakan waktu ini. Hiduplah sama seperti Kristus hidup. Haleluya, saudaraku. Poin yang ketiga yang kita dapat belajar dari firman pada pagi hari ini, yaitu pada ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6. Saya baca buat kita semua dari kitab Markus tadi. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat Yesus. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Haleluya. Yesus sudah bangkit. Poin yang ketiga, supaya mujizat itu pasti terjadi dalam dirimu, engkau harus percaya bahwa Yesus sudah bangkit. 1 Korintus 15. Saya baca buat kita semua 1 Korintus 15 pada ayatnya yang keempat dan seterusnya. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Itulah bukti bahwa Yesus bangkit. Jika kita percaya bahwa Yesus bangkit, maka mujizat Tuhan pasti terjadi. Kenapa saya katakan kita mesti percaya? Karena ada kabar yang sampai saat ini masih berlaku bahwa mereka tidak percaya dengan siapa yang tergantung di kayu salib. Ya, siapa yang dikuburkan. Mereka menyatakan bahwa itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Nah, oleh sebab itu saya mau tegaskan di sini bahwa Yesus bangkit dan ada buktinya. Dia menampakkan diri kepada 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Kemudian dia menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Kepada murid-muridnya, kepada ke-12 muridnya itu. Dan juga dia menampakkan diri kepada 500 saudaranya. Dan 500 orang itu ada yang masih hidup sampai dengan saat ini. Itulah suatu pembuktian bahwa Yesus mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Haleluya. Jadi untuk itu kita sebagai orang percaya, kita harus yakin, percaya sungguh bahwa dengan kebangkitan, bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati, maka mujizat pasti terjadi. Poin yang ketiga. Poin yang terakhir sebagai pembacaan kita hari ini, yaitu pada ayatnya yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka.
Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Saudaraku, yang terakhir, mujizat pasti terjadi jika yang pertama, kasihilah Tuhan Allah. Yang kedua, melangkahlah dengan iman. Dan yang ketiga, yakin percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Yang keempat, kabarkanlah berita ini. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada. Aku percaya 4 poin ini akan menjadi kekuatan bagi kita semua untuk kita mulai hidup meraih janji Yesus. Dia mati agar saudara hidup. Dia mau saudara sama seperti dia. Jangan lagi berbuat dosa, jangan lagi hidup di dalam kedagingan, tapi hiduplah di dalam roh. Maka engkau akan diberkati dalam setiap tingkah laku perbuatan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sidang jemaat Getsemani di manapun berada, di rumah masing-masing, mari kita siapkan hati kita mau berdoa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman yang hari ini ditaburkan. Firman tentang kebangkitan, di mana tema yang diangkat, mujizat pasti terjadi. Ada 4 poin yang didapat dari firman ini. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allah. Artinya inilah saatnya dengan kematian Kristus, Tuhan mau supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Tidak lagi menjadi manusia duniawi, tidak lagi mengandalkan kedagingan kita, tapi biarlah gambaran Kristus, gambaran serupa seperti Kristus itu yang selama ini hilang, biarlah terus ada bagi kami, menempel dalam tubuh jiwa manusia kami. Sehingga aku percaya hidup kami akan sama seperti Kristus hidup. Terima kasih Tuhan. Poin pertama, kasihilah Tuhan Allah. Poin yang kedua, melangkahlah dengan iman. Kami yakini Tuhan yang sudah bangkit itu, Tuhan yang sudah hidup itu, membuat tingkat kepercayaan kami bertambah lagi. Untuk itu kami percaya sungguh Tuhan, kami tidak takut dengan situasi kondisi yang berlangsung saat ini. Kami percaya kuasa Tuhan akan menjamin kehidupan kami. Virus corona yang berlaku di Indonesia, di seluruh negara ini Tuhan, di seluruh bangsa di dunia ini, yang saat ini juga ada di Indonesia. Kami disuruh Tuhan untuk berdiam di rumah. Jangan melakukan aktivitas apapun. Sekolah diliburkan, gereja juga diliburkan, kantor-kantor semua ditutup untuk mematahkan yang namanya jaringan daripada corona ini Tuhan, supaya tidak tersebar. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, biarlah kami beriman dan kami bertindak dengan stay at home, diam di rumah. Aku percaya Tuhan, melalui streaming ini, melalui ibadah ini Tuhan, kami semua dipenuhi kekuatan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami melangkah dengan iman, maka virus corona tidak berlaku bagi kehidupan kami. Kami doa Tuhan, pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami Indonesia. Berkati setiap mereka yang berjilah, terutama para dokter, para tim medis, semua orang yang berusaha untuk menyembuhkan, memulihkan ini Tuhan dengan cara apapun. Seluruh rumah sakit yang ada di seantero Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, berkati setiap mereka. Jadikan mereka kuat, mampukan mereka Tuhan. Biar iman mereka juga dengan perbuatan mereka. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Apa yang mereka yakini mereka lakukan, maka kesembuhan terjadi. Dalam nama proteksi mereka, jaga lindung sertai, jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, pemerintah kami Tuhan berkati Tuhan.
Presiden kami dengan wakil dan seluruh jajaran menterinya yang sedang menghadapi situasi ini Tuhan. Biar mereka juga terus peduli terhadap rakyatnya. Rakyat yang saat ini Tuhan, yang saat ini membutuhkan makan dan minum, yang saat ini membutuhkan adanya kesejahteraan. Dalam nama Yesus, dengan situasi kondisi ini Bapa, Roh Kudus mari pimpin pemerintah kami, supaya mereka peduli, sehingga apa yang mereka sumbangkan, apa yang mereka datangkan untuk kepada rakyat, sehingga semuanya terpenuhi, semuanya mendapat apa yang menjadi bantuan sosial ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, berkati seluruh pekerja-pekerja yang di bidang swasta, negeri, dimanapun Tuhan. Tuhan berkati mereka. Dalam situasi ini ada juga yang di PHK, ada juga perusahaan yang tutup karena kolab, karena tidak mampu lagi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Roh Kudus, pulihkan negeri kami, pulihkan Indonesia ya Tuhan, supaya kembalikan kami menjadi bangsa-Mu lagi Tuhan. Dalam nama Yesus aku percaya Engkau menyatakan kutuk anak sulung Tuhan, yaitu pembunuhan anak sulung yang terjadi di Mesir. Tulah ke-10, tulah anak sulung. Itu pada saat anak domba darahnya ditoreng di atas pintu, maka pintu yang ada darahnya, malaikat maut hanya lewat saja. Aku percaya Yesus sekarang telah mati, menebus dosa setiap kami, dan Dia juga sudah bangkit, menyatakan kemenangan atas virus corona. Untuk itu Bapa, kami percaya, kami beriman. Tuhan, pulihkan negeri kami, sembuhkan negeri kami, bebaskan negeri kami dari corona dalam nama Yesus Tuhan, sehingga kami kembali stabil, dapat melakukan aktivitas kembali ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk terus beribadah, kami rindu untuk berkumpul bersama, berkomuniti bersama dengan jemaat-Mu. Kami rindu untuk memakan tubuh dan darah-Mu secara bersama. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, pimpin kami, pulihkan negeri ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat Getsemani yang ada dimanapun Tuhan, dalam nama Yesus, Kau lawat satu persatu Bapa. Apapun persoalan hidup yang mereka hadapi, aku percaya jika hari ini mereka mendengar firman-Mu dan melakukan setiap firman, melangkah dengan iman, aku percaya Tuhan, mereka terbungkus sempurna, diproteksi oleh kuasa darah Yesus. Apapun yang mereka butuhkan, Tuhan sediakan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau bangkit, Engkau tidak hanya mati, tetapi Engkau bangkit. Suatu bukti yang jelas bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami sendirian. Engkau tetap ada bagi kami. Inilah suatu bukti bahwa Engkau mengizinkan kami untuk menjadi seperti Engkau. Untuk itu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Poin yang keempat, sebarkanlah kabar baik ini. Jadilah saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, pakailah kami menjadi alat kepunyaan-Mu. Gereja kami, Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia yang ada di Santero Indonesia ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan pulihkan setiap kami Bapa. Tuhan, dalam nama Yesus, orang yang keras hati Tuhan lemah lembutkan. Mari Bapa, satukan kami, untuk kami menjadi satu sebagai missio Dei-Mu, sebagai misi-Mu untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu ya Bapa. Hari ini hari pemulihan, tahun perubahan besar-besaran. Tuhan izinkan semua terjadi agar kami semua bertobat, kami semua hidup di dalam mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terkhusus gereja kami, Gereja Getsemani yang ada di Tanjung Priok, Tuhan berkati Tuhan. Berkati kami dalam situasi ini Bapa. Kami terus mau yakin, percaya sungguh bahwa Tuhan juga akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan akan mencukupkan segala apa keperluan kami. Persembahan yang terus ada bagi setiap kami, Tuhan akan cukupkan. Orang-orang yang siap untuk memberi dengan sukacita Tuhan, Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Jemaat kami Bapa, aku doa Tuhan, biarlah mereka memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai tanda ucapan syukur bagi Engkau ya Tuhan. Kami sangat membutuhkan persembahan ini Bapa, untuk keperluan-Mu, terkhusus gereja kami, untuk melangsungkan segala kegiatan kami, segala pelayanan kami, urusan kami, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati tangan-tangan yang akan memberi,
30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Apapun cara mereka memberi, kami beriman, mereka pasti memberi kepada gerejamu. Mereka pasti memberi untuk perluasan pekerjaanmu dalam nama Yesus Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Firman sudah selesai dan persembahan nanti Bapak Ibu kumpulkan dan nanti diberikan kepada bendahara jemaat yang ada di gereja. Ya, kami tidak memberikan nomor rekening, tetapi kami percaya Bapak Ibu punya hati untuk memberi untuk perluasan pekerjaan Tuhan, terkhusus di gereja Getsemani. Tuhan memberkati pemberian Bapak Ibu Saudara 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pelompat yang mencuri berkat dari saudara, saya percaya tertangkap dan mereka mengembalikan 7 kali lipat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan kita berdoa Bapa kami dan berkat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah pada kami segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai jemaat Getsemani dimanapun berada, mulai hari ini menyertai kami semua, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Terpujilah Kristus. Shalom.